Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Tati Fausdari dengan NPM 205705109. Pada, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pemahaman saya tentang tugas kedua, yaitu gerbang logika dengan transistor pada mata kuliah pengantar organisasi komputer. Di sini saya menggunakan referensi dari blog decoding dengan judul gerbang logika dan tabel kebenaran. Pertama kita mencari tahu dulu apa gerbang logika itu. Di sini dijelaskan bahwasanya gerbang logika adalah proses pengolahan input bilangan biner dengan teori matematika boolean. Seperti yang kita ketahui, bilangan biner sendiri terdiri dari angka 1 dan 0. Logic gate atau gerbang logika ini dipresentasikan menggunakan tabel kebenaran. Jika memiliki nilai benar atau true akan ditunjukkan dengan angka 1. Sebaliknya jika memiliki nilai salah atau false akan ditunjukkan dengan angka 0. Fungsi dari gerbang logika itu sendiri yaitu untuk melakukan fungsi logika dasar, untuk membentuk sirkuit digital yang terintegrasi. Kebanyakan gerbang logika atau logic gate menggunakan bilangan biner 0 atau 1, bisa juga disebut true or false. Biasanya terdiri dari dua buah nilai input dan satu nilai output. Lalu di sini ada macam-macam jenis gerbang logika ya. Yang pertama ada gerbang N. Gerbang N ini merupakan dua atau lebih input untuk menghasilkan satu output. Jika semua atau salah satu inputnya merupakan bilangan biner 0 atau false, maka outputnya akan menjadi false. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner 1 atau true, maka outputnya akan menjadi 1 atau true. Nah, bisa kita lihat di sini merupakan simbol dari gerbang N. Di sini ada output A, ada input A, input B, dan output X. Di sini bisa kita lihat jika kita memasukkan input A-nya itu false dan B-nya false, maka outputnya false. Begitu juga walaupun salah satunya di antara A atau B-nya itu ada true, tapi di sisi lain itu dia false, maka hasilnya tetap false. Karena di gerbang N ini dia akan menghasilkan true jika dua-duanya true gitu. Di input A dan input B-nya itu true, maka hasilnya akan true juga atau satu. Lalu kita lanjut ke gerbang OR. Sama seperti gerbang N ini, gerbang juga memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output. Gerbang OR ini akan menghasilkan output 1 atau true jika semua atau salah satu input merupakan bilangan biner 1 atau true. Sedangkan output akan menghasilkan 0 atau false jika semua inputnya adalah bilangan biner 0 atau false. Ini kebalikan dari yang N ya. Kalau yang N tadi dia mau dua-duanya false, hasilnya false. Mau salah satunya true tapi satunya lagi false, hasilnya false. Dan dua-duanya true baru hasilnya true. Nah, kalau yang gerbang OR ini dia jika input pertamanya false, input keduanya false, baru outputnya false. Tapi kalau jika input satunya ini true, B-nya ini false, tetap hasilnya true. Jadi ini kan input A-nya 1, input B-nya itu 0, hasilnya tetap 1. Dan kebalikan juga, input A-nya itu dia 0, input B-nya 1, hasilnya tetap 1. Dan juga dua-duanya 1, inputnya hasilnya 1. Nah, kita lanjut ke gerbang NOT. Gerbang NOT ini berfungsi sebagai pembalik keadaan. Jika input bernilai 1 atau true, maka outputnya akan bernilai 0 atau false. Dan begitu juga sebaliknya. Nah, ini beda dari gerbang-gerbang logika sebelumnya, karena gerbang logika sebelumnya namanya inputnya ada 2 ya. Di sini ada A dan B. Nah, ini inputnya cuma 1. Tapi ini kebalikannya. Hasilnya kebalikannya. Kalau di sini kan dia input true, hasilnya true. Nah, kalau di sini dia kebalikannya. Dia inputnya false, hasilnya true. Inputnya true, hasilnya false. Bisa dilihat pada tabelnya kan. Input A 0, hasilnya itu 1.
Jika dimasukinnya 1, inputnya hasilnya 0. Lanjut lagi ke gerbang NAND. Gerbang NAND ini adalah gabungan dari gerbang AND dan gerbang NOT. Karena itu output yang dihasilkan dari gerbang NAND ini adalah kebalikan dari gerbang AND. Nah, kalau di sini bisa dilihat pada tabel ini, jika input A-nya 0, input B-nya 0, hasilnya 1. Jika inputnya 1, input A-nya 1, input B-nya itu 0, hasilnya 1. Ini dia hampir sama dengan gerbangnya N ya. Nih, kita bisa lihat lagi gerbangnya N. Cuman kebalikannya, kalau N itu kan dia harus semuanya true baru hasilnya true. Selain dari itu pasti hasilnya false. Nah, tapi kalau gerbang NAND ini justru kalau dia inputnya true atau 1 gitu ya, 1 hasilnya malah false atau 0. Tuh. Kalau ada gerbang NOR ini gabungan antara gerbang OR dan gerbang NOT, sehingga output yang dihasilkan dari gerbang NOR ini adalah kebalikan dari gerbang OR. Nah, di sini di sini tadi antara gerbang NAND dan gerbang NOR ini kan gabungan antara gerbang-gerbang sebelumnya ya. Di sini ini bisa kita lihat ada perbedaan. Di gerbang NAND ini ada lingkaran lagi setelah bagian yang tumpul ini, sedangkan yang N itu langsung. Sama juga kayak gerbang OR tuh dia langsung, tapi di bagian gerbang NOR dia ada lingkaran lagi setelah itu. Itu pembedaannya ya dari simbolnya. Dan juga hasilnya itu dia kebalikannya dari OR. Kalau kita lihat lagi gerbang OR, inputnya 0 0 hasilnya 0, inputnya 1 1 hasilnya 1, inputnya 1 0 1, inputnya 0 habis itu 1 hasilnya tetap 1. Nah, kalau di gerbang NOR kebalikannya, dia inputnya 0 sama 0 hasilnya 1, sisanya kayak A nya 1 B nya 0 hasilnya tetap 0, input A nya 0 B nya 1 hasilnya tetap 0, maupun input A dan B nya 1 juga tetap hasilnya 0. Itu kebalikan dari OR yang tadi, yang ini, yang di nomor 2 ini. Lalu kita masuk ke gerbang XOR atau XOR. Gerbang XOR ini merupakan gerbang yang memerlukan 2 input untuk menghasilkan satu output. Jika input berbeda, misalkan input A sama dengan 1, input B sama dengan 0, maka output yang dihasilkan adalah bilangan linear 1. Sedangkan jika input adalah sama, maka akan menghasilkan output dengan bilangan linear 0. Dia ini hampir sama, tapi nggak sama semua gitu dengan yang OR, gerbang OR. Karena di sini dari logonya, dia kalau gerbang OR tadi dia polosan aja, terus gerbang NOR dia ada lingkaran di depannya, dan sekarang gerbang XOR itu dia ada garis lengkung di belakangnya di bagian inputnya. Dia ini di sini jika input berbeda, maka output yang dihasilkan adalah bilangan linear 1. Nah, jadi untuk ngasilin true, input dari 2 titik ini harus beda, nggak boleh sama. Karena bisa kita lihat di tabelnya, input A B nya 0 hasilnya 0, maupun input A B nya 1 hasilnya tetap 0. Jadi gimana caranya kita bisa dapetin input yang true atau 1? Harus beda, A nya 1 B nya 0 atau A nya 0 B nya 1, maka hasilnya akan 1 atau true. Lalu ada gerbang XNOR atau XNOR. Gerbang ini memerlukan 2 input yang menghasilkan satu output. Jika input berbeda, maka output yang dihasilkan adalah bilangan linear 0. Sedangkan jika input adalah sama, maka akan menghasilkan output dengan bilangan 1. Nah, ini sama dengan gerbang XOR, tapi dia dari simbolnya aja ditambahin lagi ada lingkaran di depannya, dan cara perhitungannya beda. Kalau yang gerbang XOR ini di atas ini dia harus beda baru hasilnya true. Kalau sama hasilnya false. Kalau gerbang XOR kebalikannya, inputnya sama hasilnya true, input beda hasilnya false. Input A B nya 00 hasilnya 1, input A B nya 1 sama 0 hasilnya 0. Gitu. Kesimpulannya yaitu, apakah kamu paham dengan penjelasan di atas?
Kalau untuk saya sendiri, saya bisa akhirnya bisa memahami dari gerbang logika di atas. Ada 7 gerbang logika yang dimulai dari gerbang AND, gerbang OR, gerbang NOT, gerbang NAND, gerbang NOR, gerbang XOR, gerbang XNOR. Dan ini merupakan gerbang-gerbang logika yang digunakan dengan transistor gitu. Baik, mungkin sekian dari penjelasan saya pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.